Selamat sore untuk para pemirsa Semarang TV. Kita dapat hadir kembali pada acara Sejarah Punya Cerita dengan tema Nanggulangi Pagebluk Donya. Pada kesempatan sore hari ini kita berdatangan 4 narasumber. Untuk yang pertama yaitu Ibu Ika Hikmah SH selaku pengusaha P3MI dan pengurus Abjati. Dan yang kedua ada Dr. Muhammad Junaidi SHI MH sebagai akademisi. Yang ketiga ada Mbah Bejo sebagai budayawan, dan yang keempat ada Ibu Ika Hikmah, Ibu Dr. Titi Isnarti SH MH selaku dokter atau praktisi hukum kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri saat ini sedang booming mengenai info COVID-19 atau biasa yang kita sebut sebagai corona. Mari untuk yang pertama kali kita dengarkan pendapat dari Ibu Ika Hikmah. Menurut Ibu bagaimana pendapat dengan adanya virus corona yang muncul di Indonesia saat ini? Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, karena saya pengusaha dan juga usaha saya ini berkaitan dengan dunia internasional dalam artian ke luar negeri, menimbulkan banyak kerugian ya, terutama buat jalannya keuangan, cash flow perusahaan, dan juga para klien saya serta customer saya. Dalam artian tenaga kerja di Indonesia yang akan memperoleh income yang seharusnya dia dapatkan tetapi tertunda. Akhirnya ekonomi keluarga tidak berjalan dengan baik, dan kebutuhan, bahkan sampai sekarang ini kebutuhan ekonomi mereka jadi sangat tersendat ya, banyak keluhan. Kalau dari Bapak Muhammad Junaidi sendiri bagaimana Pak pendapat mengenai corona di Indonesia ini? Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Semarang TV, selamat sore Mbak Ika, selamat sore Mbak Bejo, selamat sore Bu Dokter. Kesempatan kali ini kita ketemu lagi dari acara Sejarah Punya Cerita. Sampai kemudian ada isu-isu kaitannya, bukan isu lagi ya, tapi fakta ya, fakta COVID-19 itu ya. Corona seperti itu. Sampai hari ini saya bawa masker seperti itu untuk melindungi. Barangkali di samping saya orang-orang sehat semua, alhamdulillah itu ya. Tapi kalau di luar-luar kan bahaya juga. Hari ini kita tahu sendiri pemerintah sudah mengumumkan 227 kalau yang disampaikan rilis berita terakhir hari ini, yaitu 227 itu yang positif. Yang kemudian ada indikasi-indikasi, saya kurang lebihnya ya kita tahu sendiri data di pemerintah itu tiap detik waktu itu berubah terus, dan bahkan kalau saya katakan itu meningkat. Hal ini tentunya perlu kewaspadaan kalau saya pikir, karena corona ini bukan hanya sekedar negara yang besar sekalipun. Contohnya di negara Belanda, saya kontak sama saudara saya di Belanda itu mengatakan bahwa dia melakukan lockdown yang sangat luar biasa sekali, sehingga pengaruh-pengaruh seperti ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang harus diambil secara cepat di negara seperti Indonesia, yang Indonesia sendiri tidak sangat jauh kesiapannya barangkali kalau saya katakan. Akan tetapi hal-hal seperti ini tentunya bisa dilakukan dengan upaya-upaya secara bersama-sama. Jadi kalau kita tidak bersama-sama untuk menyelesaikannya, ya nanti akan jadi masalah besar bagi bangsa kita. Apalagi corona ini bukan perkara yang mudah. Antivirusnya atau kemudian istilahnya apa itu? Istilahnya itu adalah antivirusnya itu apa? Antivirusnya ya, antivirusnya. Kalau saya mengistilahkan antivirus itu karena saya dosen, tiap hari ketik itu antivirus pakainya. Tapi obatnya itu belum ketemu sampai sekarang. Barangkali itu, Mbak. Kalau dari segi budayawan sendiri, Mbak Bejo, bagaimana menanggapi adanya virus corona di Indonesia ini? Ya, kalau saya bukan senang ya. Itu sudah kita alami kalau orang Jawa. Saya berada di Jawa Tengah apalagi. Itu sudah meyakini, makanya di situ ada pagebluk. Jadi apapun pasti ada obatnya, bukan tidak pasti ada obatnya. Tuhan sendiri ngasih seperti itu kita yang introspeksi. Kalau orang Jawa itu ada maknanya tersendiri. Jadi menanggulangi masalah penyakit apapun lah. Yang jelas kalau sekarang mungkin pagebluk donya. Tapi itu sendiri bagi orang Jawa mestinya harus ilang lan waspada. Bukan karena apa ya? Kita lahir ya kudu dibanjaki
Orang diajak ketok, tidak harus berdoa toh, tapi mengupaya bagaimana caranya. Keduanya, tentu ternyata di belakang rumah-rumah kita tuh yang ada di pedesaan sana sekarang juga malah digolek orang. Contohnya apa? Empon-pon, kan gitu. Empon-pon macam-macam, bukan cuma Jawi kan gitu. Jadi inilah ternyata orang-orang desa sana juga nggak takut, pada nggak takut karena apa? Sudah tahu nanti menanggulannya seperti ini, harus seperti ini. Kalau masalah bicara sekarang kok saya melihat di Mensos mau jabatan tangan pakai kaki, pakai sikut. Wah, itu Arab sikut-sikutan apa gimana? Itu pejabat sendiri sekarang edan orang edan keduman ya seperti itu. Bukan masalah apa-apa, itu edan kabeh gitu. Bagaimana supaya orang itu nggak ketakutan? Orang desa nggak ketakutan bagaimana? Semuanya nggak ketakut gimana? Itu harus semuanya. Orang desa wis ngerti. Itu bagi saya. Kalau dari Ibu Dokter Titi Isnarti nih, dari sudut pandang kesehatan bagaimana sih Bu menghadapi corona tersebut? Gini, saya kebetulan juga dokter, juga pemerhati kebijakan tentang hukum kesehatan. Jadi kalau kita menarik kronologisnya, COVID-19 ini kan di Wuhan di akhir Desember 2019. Segitu cepatnya sekali penularan itu, sampai 3 bulan terakhir ini sudah hampir seluruh dunia juga tertular dengan COVID-19. Tetapi memang itu tadi di awalnya sebenarnya gini, di awal itu seharusnya bagaimana memang rakyat Indonesia itu siap untuk menghadapi bencana dunia ini, musibah dunia ini. Tetapi di awal tahun 2020 itu kita juga mengenal istilah pagebluk dari pejabat kita, yang itu bukan berarti saya hanya ingin menyalahkan, tetapi dengan pagebluk itu yang saya tahu, karena saya juga bukan orang Jawa asli, jadi saya tahu pagebluk itu artinya bencana. Bagaimana menghadapi, seharusnya pemerintah itu bagaimana menghadapi bencana ini. Jadi menghadapi suatu bencana itu seharusnya kan ada persiapan-persiapan yang tidak hanya sekedar doa, tetapi sebagai pimpinan, sebagai umat manusia, semua bagaimana usaha mempersiapkan diri untuk menghadapi pagebluk yang memang penularannya sangat cepat sekali. Tetapi karena kemungkinan karena memang kebijakannya ini menurut kita lambat, sehingga rakyat sebenarnya tahu, benar rakyat kita itu banyak pintar, akademisinya juga pintar-pintar. Kita tahu kita sudah waspada, tetapi kita hanya sebenarnya menunggu gong kebijakan dari pemerintah, bagaimana langkah-langkah kita, tetapi itu tidak kita dapatkan. Malah data yang saya dapat itu dari 2 bulan pertama, sehingga untuk menghadapi pagebluk dunia ini, istilahnya bencana dunia ini, harusnya kita punya persiapan-persiapan yang rakyat kita 271 juta lebih loh. Itu harusnya ada persiapan-persiapan, tetapi karena menganggapnya pagebluk itu hanya selesai dengan berdoa, atau pagebluk itu dianggap bukan sesuatu yang harus kita hadapi bersama, sehingga masyarakat kita juga lalai. Dan 2 bulan terakhir, jadi Januari Februari, menurut data pusat statistik itu justru penjualan ekspor masker itu justru meningkat 500% lebih dari tahun 2019. Jadi kalau 2019 itu dari Januari sampai Desember sekian, itu pada tahun 2020 ini hanya pada bulan Januari dan Februari kita itu justru ekspor masker itu melebihi 500%. Sehingga memang karena memang kita tidak diketok dengan pemerintah sebagai kebijakannya apa, sehingga kita rakyat itu tenang dan waspada mempersiapkan. Bagaimanapun kita harus mempersiapkan yang terburuk. Jadi kalau kita mempersiapkan yang terburuk, otomatis kita akan lebih siap menghadapi sesuatu yang lebih tidak buruk. Sehingga saat sekarang ini kita di fasilitas kesehatan itu sangat sulit sekali, namanya APD. Memang mungkin untuk di
dunia, maksudnya di luar fasilitas kesehatan, masker bisa pakai apa saja ya, bisa pakai tisu, bisa pakai apa, masyarakat bisa pakai apa gitu. Tetapi kalau di fasilitas kesehatan kan ada masker-masker yang standar dan ini sangat sulit sekali. Dan rakyat sudah sedemikian mendesak, masa iya, masa nol, masa zero, sementara negara-negara yang maju itu tidak zero. Pada tanggal 2 Maret diumumkan bahwa ada 2, yang di Jakarta itu ada 2 corona COVID-19 positif, itu tanggal 2 Maret. Dan sekarang tanggal 18 Maret, pengumuman resminya ada 172, yang meninggal 7, yang sembuh 9, dan kita tahu pasti data itu mesti lebih dari itu. Itu kan yang tercover saja, sementara yang di daerah-daerah yang kita memang kurang sangat siap siaga itu, data mesti jauh lebih dari itu. Mungkin itu, saya juga heran, saat tanggal 24, 5, 6, 7, 27 itu Arab Saudi memutuskan kita, termasuk negara Indonesia tidak boleh umroh, itu kita masih belum tenang-tenang saja. Kita juga masih, ini gimana ya? Ini sebenarnya kita menunggu pimpinan itu, ya kita memang positif dan kita harus waspada. Saya rasa rakyat Indonesia itu siap kok untuk mengatasi semuanya ini bersama-sama. Tentu tidak pemerintah sendiri, kita hanya ingin menunggu gong, apa sih kebijaksanaannya, dan kita akan melaksanakan bersama. Terutama untuk kami, dokter-dokter yang memang di garda terdepan untuk menghadapi istilahnya pagebluk dunia ini ya. Herannya hari Kamis itu stop umroh Indonesia, salah satu negara yang di stop umroh ke Arab Saudi. Hari Ahadnya, hari Minggunya baru diumumkan ada 2 yang positif. Jadi saya sempat berpikir, saya sebagai orang kesehatan, saya juga hukum kesehatan publik, saya sempat berpikir berarti justru luar negeri dulu yang tahu bahwa kita ada positif. Ada jeda dari hari Kamis dan hari Minggu saat diumumkan ada 2 yang positif. Kenapa luar negeri dulu yang tahu? Seharusnya kalau secara logika, hari Kamis diumumkan bahwa ada 2 warga negara Indonesia positif COVID-19, nah hari Ahadnya mungkin pemerintah Arab Saudi menstop untuk umrah. Itu kalau logika, mungkin logika umum masyarakat pada umumnya ya. Mungkin jadi memang yang ditunggu-tunggu itu adalah memang kebijakan pimpinan, kebijakan pemerintah, bagaimana bersama-sama merangkul rakyat saat ini untuk memang menghadapi pagebluk yang mungkin tidak sehari atau 2 hari atau sebulan 2 bulan, karena memang mengingat rakyat kita yang banyak dan tanah air kita yang sangat luas, ya, sehingga lalu lintas manusia itu segitu panjang dan padat, mungkin seperti itu ya Pak. Oke, baik, menarik sekali ya untuk pembahasan kita sore ini mengenai corona yang terjadi di Indonesia. Untuk selanjutnya mungkin kita ada jeda iklan terlebih dahulu. Waspada bakteri dan virus di sekitar kita. Virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara. Bagaimana mencegah tertular virus corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona, karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 0,1 mikron tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron. Kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih, juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit, dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio Susu Colostrum. Karena MyBio Susu Colostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan, serta proses pertumbuhan. Dengan rutin mengonsumsi MyBio Susu Colostrum, akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya. MyBio Susu Colostrum. Start your healthy life today.
Pisan malih sareng-sareng mangke lajeng putri, lajeng kakung, sarengan para pamirsa ing Halo sayang, ini di rumah. Nyiram tanaman, ada apa? Bro. Aja mbak banyu. Baik, kembali lagi ke acara Sejarah Punya Cerita dengan tema Nanggulangi Pagebluk Donya. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin bertanya dengan Mbah Bejo sebagai budayawan. Seperti yang kita ketahui Mbah Bejo, bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dimunculkan, seperti adanya meliburkan sekolah, kuliah online, lalu kita sebagai masyarakat disuruh untuk lebih memanfaatkan kebanyakan waktu di rumah. Bagaimana pendapat Mbah Bejo mengenai kebijakan tersebut? Ya, saya sangat setuju tadi. Beliaunya dokter tadi menghentikan sedikit, biarpun beliaunya sebagai dokter tapi bisa mengkritisi pemerintahan. Wah, aku sangat setuju itu. Saya yang setuju nih, itu kan. Karena apa? Orang Jawa tadi udah bilang ya, pemerintahan ini kurang, kalau orang Jawa kurang tanggapan gitu. Berarti kurang cekatan, kalau orang punya anak itu kurang cekatan gitu. Tadi yang dibilang dokter tadi seperti itu. Ketakutan yang berlebihan itu akan menimbulkan sugesti, itu akan masuk. Diweden-wedeni cah cilik-cilik diweden-wedeni kabeh mesti do wedi to. Gitu. Itu akan menjadikan masuk. Wah, jo ngene lho. Tenan nek ngene dadi seperti ini. Itu akan, kalau orang sekarang, anak-anak sekarang itu enggak iya sih. Jadinya iya gitu loh. Jadinya akan kena seperti itu. Karena apa? Semuanya saya kira tadi kita semuanya harus mengantisipasi dan juga manut karo pemerintahan nih. Tapi kalau pemerintahan ini selalu ngasih statement, ngasih tapi yang kurang tepat itu ya padha wae. Mbok iki dikurung ning omah, kabeh nek itu penyakit mlebu ya mlebu. Gitu. Karena apa? Geblok. Ditanggulangi dengan apa? Yakin dan percaya. Gimana caranya? Itu kalau saya. Mungkin kalau pendapat yang lain ya monggo. Yeah. Mbah Bejo. Yeah. Barusan Mbah Bejo kan memberikan statement nih, menakut-nakutin. Yeah. Itu kebijakan apa sih Mbah yang menurut jenengan ini menakut-nakutin? Padahal kan kalau menurut saya itu bentuk antisipasi agar tidak terkena wabah. Jadi tidak dilakukan khususnya di Jawa Tengah atau umumnya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Contohnya kemarin saya bermitra dengan orang Malaysia sehingga tidak menerima tenaga kerja saya karena ada lockdown. Mereka betul-betul lockdown, sepi sekali di luaran. Tapi kalau saya lihat Semarang ini juga masih ramai tuh Mbah. Nah, menurut Mbah Bejo tuh kenapa kok nakut-nakutin? Ya, kok nakut-nakutin gitu loh Mbah? Jelas penyakit sekarang. Kalau orang Jawa itu sudah dari orang dulu. Kalau orang Jawa itu wis sekarang prediksi gitu deh. Jadi sudah ngerteni sadurunge. Karena di situ ada Joyoboyo. Kan begitu. Iki berarti ono sing gawe. Sing gawe dari mana asalnya? Ini ono apa sih sebenarnya? Ini ada apa? Tanda tanya semuanya. Dunia kok wedi gitu. Sampai kita lihat di viralnya di di Ka'bah sampai dikosongke. Kita mau dekat Tuhan aja kok takut loh. Takut dengan corona. Padahal di situ rumah Tuhan. Kenapa kita takut? Seperti itu kalau saya. Jadi kalau saya yakin
Kalau saya yakin, saya nggak bakalan kena apa-apa dengan keluarga saya. Karena apa? Kita sudah yakin dulu. Yakinnya bagaimana? Nah, kita punya penangkalnya. Penangkalnya apa? Ya obat-obatan yang dikasih Tuhan, dikasih Allah sendiri, Sang Yang Widi sendiri. Mesti ono obatnya. Tapi kalau obat bikinan seperti ini, ya udara ya. Ya begitu kalau saya, Pak. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya, Mbak Bejo, ini terlalu pemberani Mbak Bejo ini. Tidak tahu kalau ke rumah sakit ketemu pasien corona mungkin bisa jadi beda lagi ceritanya seperti itu. Kalau pandangan saya pemerintah tetap sudah konstitusional. Artinya jadi pemerintah itu kan sulit Mbak Bejo. Kecuali Mbak Bejo jadi Presiden Republik Indonesia ya. Ini akan beda lagi statementnya seperti itu. Karena upaya pemerintah itu untuk menangani corona itu kan dia harus bicara soal ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Saya ambil contoh lah kalau di Semarang itu. Kalau di Semarang itu coba kita ambil sampel saja. Ketika kemarin pemerintah itu Jawa Tengah itu menetapkan istilahnya setengah lockdown, kalau saya katakan bukan lockdown otomatis ya. Karena lockdown otomatis itu sebagaimana di Italia itu, di Malaysia itu clean, nggak ada masyarakat yang keluar. Yang jaga siapa? Keamanan. Dan kebijakan yang kemudian dibuat oleh pemerintah itu, pemerintah menanggung daripada segala macam bentuk apapun yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Pertanyaan sekarang, kalau kemudian pemerintah menampakkan seperti itu, kondisinya bagaimana? Kita tahu sendiri, kayak tukang beca itu, kemudian tukang angkot, siapa yang kemudian menanggung? Pemerintah siap tidak dengan kondisi seperti itu? Kita lihat dari ini contohnya, ekonomi itu, kalau kita lihat, mata uang rupiah kita itu sudah 15.000 loh Mbak. Jadi kalau kemudian mungkin Mbak Bejo, oh, saya enggak apa-apa nanti makan jahe, makan apa, makan kembang atau apa seperti itu. Ya bisa jadi, ya ini bukan membuat negara ya, seperti itu. Karena apa? Saya juga punya oh ini sudah dikaryati seperti ini. Oh, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 seperti ini. Saya selalu bukan masalah apa. Makanya saya kritisi dari bukan pemerintahan di ngopat tuh kita orang Jawa. Orang Jawa Tengah, apalagi orang di Semarang, kan gitu. Bukan masalah Pak, saya bukan takut, tapi saya, saya sekarang BPJS kanggo. Itu BPJS kita bayar, ini saya diseling dipilah-pilih, masa kira? Ya mendingan kita ngobati dengan jahe nyatanya sehat, seperti itu. Bukan masalah apa-apa, karena apa? Kita yakin dulu. Ya, yakin dulu, kita meyakinkan keluarga dulu. Nah, ternyata di sini masih banyak yang keluyuran, masih banyak kafe-kafe juga banyak open di Semarang loh ya. Jadi siang malam 24 jam juga ada. Tapi di Bali apalagi, di Bali ternyata juga masih open karena dia yakin pasti ada obatnya, kan gitu. Seperti itu. Iya. Apa dengan kebijakan itu menurut Mbak Bejo menakut-nakutkan, terus harus bagaimana tuh Mbak pemerintah? Oh, tidak harus takut. Terutama Jawa Tengah. Apakah diumbar aja, nggak usah ada kebijakan apa-apa, nanti dokter siapa tadi? Dokter Teti bilang, kok pemerintahan tidak mengambil sikap apapun, kan begitu. Nah, kalau ini saya setuju tadi. Kalau saya itu separuh setuju dengan pendapat Mbak Bejo, separuhnya lagi bukan nggak setuju, tapi saya pengen separuh jiwaku. Iya, separuh jiwaku. Jadi gini, kita itu memang harus percaya diri. Kita jangan takut karena memang rasa ketakutan itu akan justru menurunkan imunitas. Itu yang saya pelajari. Memang kita, tetapi percaya diri itu harus ada dasar. Jangan terus pakai bluk, berdoa saja tidak akan ada apa-apa, tidak seperti itu. Tetapi memang percaya diri itu harus ada dasar, dan kita juga dasarnya itu harus mempersiapkannya segala kemungkinannya dengan matang, sehingga saat pagebluk itu datang kita akan percaya diri dengan menghadapinya. Nah, sementara ini saya juga sedikit mengkritisi, sekolahan diliburkan, kantor-kantor diliburkan, sebisa mungkin semua dikerjakan di rumah. Tetapi kita lihat berita-berita di online, ternyata kapal pesiar yang dari luar boleh masuk. Nah, jadi bagaimana? Kebijakannya itu tumpang tindih. Itu kenapa? Karena memang tidak ada orkestra yang memimpin gitu loh. Sehingga musik itu, kalau orang Jawa kendang apa itu gitu ya, Mbak Bejo ya. Kalau semuanya musik dimainkan dengan orkestra yang memang pimpinannya segitu indahnya, itu akan terjadi indah. Tetapi kalau perlu nunggu saya jadi gubernur kayaknya. Tapi kalau kebijakannya itu, kebijakan ini oke,
pendidikan semua sekolahan diliburkan setengah bulan. Ada kapal pesiar masuk, terus yang lain-lain mungkin masih tempat rekreasi masih dibuka. Itu kan kalau orkestra itu ya sumbang, sama kebijakan itu ya sumbang. Kita memang membutuhkan suatu figur yang bisa memimpin orkestra ini berbunyi dengan sangat indah. Kita menghadapi pagebluk itu dengan lagu yang indah gitu loh. Jadi tidak kacau balau sehingga akan membuat kita ketakutan. Jadi mungkin itu kita memang harus percaya diri, tetapi kita juga harus ada dasar-dasarnya percaya diri, tidak hanya percaya diri gitu saja. Dan saya tetap masalah. Kalau saya setuju, pokoknya kalau dokter ini setuju. Prediksi saya juga bisa. Karena kenapa ya pemerintahan sekarang saya berani kritisi karena saya kemarin nyalon ke orang itu dan saya noblos sekeluarga dengan orang yang saya ternyata jadi kan gitu. Kenapa harus aku menang? Kan gitu loh. Intinya seperti itu. Yeah. Jadi saya kritis sekali dengan pemerintahan Jawa Tengah, apalagi wali kota, wakil wali kota apalagi. Seperti itu. Karena kesalahannya selalu kritis. Saya kira mestinya pemerintahan itu harus melayani, bukan dilayani. Tapi masih ada aja mintanya dilayani. Sekarang jenengan selaku eselon berapa? Mesti kue diundang karo wali kota apa wakil wali kota, tapi jenengan ngundang apa ke tempatnya wali kota, masih ada tamu padahal orangnya ngorok, ibaratnya seperti itu. Tapi Mbak Bejo, jadi kondisi sekarang ini tentunya kita nggak boleh feedback kembali ke belakang ya. Jadi artinya apa yang kedepannya harus kita lakukan itu harus kita fokuskan saat ini. Contoh yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu adalah melakukan pembatasan-batasan rutinitas masyarakat di luar kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan. Itu saya pikir secara teknis sudah bagus itu seperti itu. Akan tetapi kalau kemudian kita coba feedback ke belakang, mundur ke belakang, ini akan menjadi suatu blunder seperti itu. Terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, bahwa banyak kelemahan yang telah dilakukan oleh pemerintah, nuansa kehati-hatian yang terlalu tinggi kalau saya katakan. Bukan pemerintah nggak siap, tapi pemerintah terlalu berhati-hati. Saking berhati-hatinya seperti itu sampai ada menteri yang kemudian menjadi tumbal daripada kehati-hatian tersebut itu. Ya, artinya memang kedepannya nanti harus jadi evaluasi. Tapi pemerintah saat ini itu harus memaksimalkan betul-betul sebagaimana kata Mbak Bejo tadi, memaksimalkan termasuk juga memberikan edukasi yang tinggi kepada masyarakat bahwa ketakutan itu harus dihilangkan, daya tahan tubuh itu harus dikuatkan. Terlepas dari itu semua, termasuk yang tadi masalah masker itu harus kemudian di stop. Hal-hal yang penting, obat, masker, kemudian intelijen juga harus difungsikan dengan baik. Contohnya negara-negara lain yang sudah memiliki antivirusnya harus diketahui oleh negara kita. Jangan sampai negara itu punya antivirusnya kemudian kita tidak tahu seperti itu. Tentunya harus kita punya lobby-lobby politik di luar negeri. Itu mungkin pendapat saya. Ini bagus, jenengan itu bagus. Aku malu senang gitu. Contohnya apa? Kita turun, nanti kita turun jalan ke Kembero apa mana itu tukang becak. Napa ora wedi corona, Mbah? Wah, pripun orang ini ora entuk duit ini. Sing arep makani, sing arep nyuntik aku sapa. Nah, ini salah satunya contoh ini. Gitu loh. Bukan masalah apa-apa. Kalau itu saya setuju, Mbah. Jadi sebenarnya pemerintah juga perlu melakukan antisipasi bagi pekerja-pekerja yang buruh lepas. Dalam artian kalau mereka libur di rumah selama 14 hari tidak diperbolehkan keluar, akhirnya mereka tidak bisa memberi makan keluarganya, sembako tidak ada. Itu yang sebenarnya di undang-undang wabah itu sudah ada. Jadi gini, negara kita itu pintar sekali membuat undang-undang. Undang-undang itu kadang-kadang rigid sekali gitu. Tetapi dalam implementasinya itu memang perlu banyak dukungan agar implementasi itu terimplementasi seperti itu, okay? Agar undang-undang itu terimplementasi dengan baik. Jadi di undang-undang wabah itu juga sebenarnya sudah terselesaikan. Orang atau masyarakat yang kena wabah itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu yang belum di undang-undang wabah itu ada. Itu dan kalau itu kena nyun sewu, saya di rumah kita punya anak 4 atau anak berapa lah gitu. Yeah. Kebetulan saya juga harus di rumah. Lah terus makannya apa? Tabungan randuwe sembarang randuwe umpamanya seperti ini. Tapi dari undang-undang tersebut bisa ditarik bahwa kalau misalkan
misalkan ini ke depannya kok lockdown beneran, kan berarti memang ada tanggung jawab pemerintah untuk mengupayakan bagaimana kehidupan kita selama 14 hari, misalkan lockdown 14 hari, itu memang tanggung jawab pemerintah. Tapi kita paham kan Mbak Bejo, masyarakat kita itu enggak, istilahnya kalau orang Jawa minta hati rempelo apa itu loh, mesti kita juga paham. Kalau sebagai anak itu, kalau misalkan orang tua kita itu miskin, bagaimana kita bergotong royong, itu saya rasa kita juga, masyarakat kita itu Masya Allah, sangat mudah sekali bagaimana untuk mengatasi pagebluk bersama-sama ini. Tinggal tergantung pemerintah kita harus berbuat apa, maka insya Allah kita akan bergotong royong kok. Nggak mungkin kita juga akan, misalkan orang yang berlebihan terus akan diam saja, mesti akan saling bantu-membantu untuk mensuplai yang misalkan terjadi nanti lockdown misalkan 14 hari. Mungkin seperti itu. Sebenarnya undang-undangnya sudah ada itu. Tapi implementasinya ya mungkin itu tahu. Seperti sama Kak, ada teori hukum yang mengatakan memang ada struktur, ada kultur, ada substansi. Ya memang itu memang perlu dibutuhkan. Saya pikir itu. Baik, semakin menarik sekali untuk pembicaraan sore kali ini. Namun kita jeda iklan dulu. Waspada bakteri dan virus di sekitar kita. Virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara. Bagaimana mencegah tertular virus corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona, karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 0,1 mikron tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron. Kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih, juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit, dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum. Karena MyBio Susu Kolostrum sangat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu proses penyembuhan, serta proses pertumbuhan. Dengan rutin mengonsumsi MyBio Susu Kolostrum, akan membantu mencegah tubuh kita tertular dari serangan virus penyakit yang berbahaya. MyBio Susu Kolostrum. Start your healthy life today. Pisan malih sareng-sareng mangke lajeng putri, lajeng kakung, sarengan para pamirsa ing Halo sayang, ini di rumah nyiram tanaman, ada apa? Bro, aja mbak banyu. Selamat sore para pemirsa penonton setia Sejarah Punya Cerita. Masih bersama dengan kami pada tema Nanggulangi Pagebluk Donya. Saya ingin bertanya dengan Bu Dokter. Tadi Bu Dokter mengatakan bahwa sebenarnya wabah ini sudah diatur dalam undang-undang pemerintahan. Namun dari pemerintah sendiri belum ada gregetnya seperti itu dalam menangani wabah ini. Lalu bagaimana saran dari Bu Dokter untuk pemerintah itu sendiri supaya kita sebagai masyarakat suaranya itu didengar oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah seperti itu? Kalau menurut saya pemerintah itu sebagai pemegang kekuasaan yang konstitusional harus ada kebijakan garis yang memang rakyatnya itu harus bagaimana, tidak bingung, tetapi juga kebijakan itu jangan tumpang tindih dengan yang lain dan jangan saling menyalahkan. Kalau sampai yang kemarin-kemarin itu hanya untuk memotivasi agar kedepannya mari kita bersama-sama lebih baik. Jangan pemerintah menyalahkan masyarakat dan jangan juga masyarakat
ini kesempatan untuk bersatu bagaimana menghadapi pagebluk. Tadi pagi kebetulan saya buka suatu media, ternyata itu buat saya yang tenaga kesehatan itu sangat gitu loh. Ada pejabat di kementerian yang menyatakan bahwa intinya garis besarnya ada pasien yang sudah viral suspek COVID-19 terus ditelok rumah sakit. Pejabat tersebut menyatakan bahwa rumah sakit itu kan bisnis, jadi itu kebetulan di rumah sakit swasta, sehingga seolah-olah kalau itu yang mengeluarkan itu pejabat negara yang sekelas kementerian menyatakan di masyarakat umum yang nggak ngerti persis bahwa rumah sakit adalah bisnis dengan menolak pasien COVID-19, itu sangat kurang bijaksana dalam situasi yang seperti ini. Kita tahu bersama bahwa bisnis rumah sakit itu bukan seperti bisnis perdagangan pada umumnya, tetapi memang bisnis rumah sakit itu memang harus profit. Kenapa harus profit? Karena memang dia harus mengganti alat-alat yang rusak, harus memodernisasi alat-alat. Gini, ada etika kedokteran bahwa dokter itu harus intinya melayani pasien itu dengan standar yang tertinggi, standar profesi yang tertinggi. Standar profesi yang tertinggi itu mestinya kan juga ada alat-alat juga yang lebih baik, alat-alat yang rusak. Jadi memang rumah sakit itu memang harus profit untuk itu, tidak bisnis murni yang seperti perdagangan yang itu. Sehingga kalau pernyataan itu dikeluarkan oleh pejabat negara, itu kan akan membuat rusak pikiran masyarakat, tidak mempercayai fasilitas kesehatan dan orang-orang kesehatan seperti kami. Padahal pada bencana seperti ini, orang-orang seperti kami, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, itu harus dirangkul, karena mereka lah yang memang di garda terdepan gitu. Jadi kalau misalkan kami mengkritik pemerintah, pemerintah mengkritik kami, itu tidak ada habisnya. Kalau toh kemarin-kemarin itu kami banyak mengkritik, itu hanya semata-mata mendorong agar pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang memang untuk masyarakat. Jadi termasuk memang ya Bu, perlu digaji double seperti di DKI itu ya. Nah, kalau itu penting itu saya pikir. Ya, tapi memang di undang-undang wabah itu pekerja yang ikut membantu dalam mengatasi wabah itu memang dikasih penghargaan. Bahasanya di undang-undang wabah seperti itu. Jadi mungkin memang perlu dipikirkan, bukan dikritik menolak pasien. Mungkin menolak pasien karena memang fasilitasnya tidak mencukupi dan tidak ada garis tegas yang harus seperti ini. Rumah sakit swasta harus begini, dengan tentunya difasilitasi dari pemerintah. Mungkin seperti itu. Dan kalau saya melihat memang perkembangan ini harus cepat memang. Pemerintah provinsi itu saya melihat memang kecepatan dalam bertindak kan memang harus memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Salah satunya contohnya seperti yang dilakukan oleh Pak Anies itu. Jawa Tengah perlu melakukan duplikat itu contohnya. Jadi dokter-dokter yang kemudian dia berkaitan langsung terhadap penanganan COVID-19 seperti itu harus diberikan tunjangan yang semaksimal mungkin. Jangan sampai kemudian dia sudah berjibaku seperti itu, kemudian kasihan nanti dia juga punya keluarga dan lain sebagainya, dia sangat rentan sekali terhadap penyakit. Kemudian saya sepakat juga kalau memang istilahnya di dunia kedokteran, di dunia akademisi kayak dosen kayak saya itu bukan profit itu. Jadi kalau kita mencari uang di dunia pendidikan tentunya tidak pas seperti itu. Yang kita lakukan tentunya harus memberikan sumbangsi, karena kita itu dilindungi oleh norma-norma etika. Karena berkaitan dengan masalah apa yang disampaikan oleh Mbak Bejo tadi ya. Jadi istilahnya perlu tidak kemudian pertanyaannya kita perlu dilakukan lockdown saat ini. Saya memang itu kebijakan itu harus berhati-hati. Jangan kemudian sampai kemudian kita lakukan lockdown. Pertanyaannya kemudian apakah orang-orang yang kemudian bekerja menggantungkan hidup di sektor-sektor yang itu gajinya penuh dengan ketidakpastian, itu kemudian mereka menjadi masalah untuk kehidupannya. Dan upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah memang saat ini untuk mengambil kebijakan yang strategis dengan berbagai macam antisipasi yang ada. Dan saya berpikir melalui adanya Sejarah Punya Cerita ini
saya menyarankan memang beberapa organisasi-organisasi di luar pemerintah atau dikenal dengan istilah NGO ya, NGO atau LSM itu juga turut membantu istilahnya. Jadi saat inilah kalau kita lihat sejarah Indonesia itu kan organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat dengan organisasi negara itu kan lebih dulu organisasi masyarakat. Jadi kalau pemerintah memang ini butuh daya dukung yang tinggi, maka organisasi masyarakat itu harus mampu untuk mendorong ya bagaimana masalah ini cepat selesai dengan memberikan edukasi dan lain sebagainya. Dan tentunya itu menjadi hal yang terpenting untuk saat ini. Saya pikir itu. Lalu menurut Bu Ika sendiri bagaimana Bu? Kalau menurut saya, karena saya juga mendengarkan berbagai macam aturan atau lockdown dan kebijakan yang urgent di negara-negara lain, melalui mitra saya, apa yang dilakukan pemerintahan Jawa Tengah sebenarnya juga sudah bagus. Namun alangkah baiknya lagi kalau disertai dengan solusi. Jadi jangan sampai kita mengunci warga sendiri, tetapi membuka pintu untuk warga asing masuk. Itu yang terjadi di Jawa Tengah. Kemudian lagi tidak boleh keluar rumah selama 14 hari, itu juga perlu dipikirkan bagi para pekerja yang mencari nafkah untuk keluarganya. Itu juga harus ada subsidi dan harus dipikirkan betul-betul dari tingkat desa-desa, kelurahan, atau yang paling kecil tingkat RT harus diperhatikan dan mendata. Menurut saya seperti itu. Mbak Bejo, bagaimana ini Mbak Bejo supaya ada gregetnya dari pemerintah sendiri mengenai kebijakan-kebijakan untuk corona? Sebenarnya saya tuh selalu kritis ya. Memang nek dirasake mungkin loro udele ya, bukan loro apa-apa nih. Mungkin loro udele panas kupingnya kayak gitu. Tapi ini demi kemajuan. Apalagi nantinya umpamanya kampungmu kudu tok kunci. Sapa wae ra entuk kudu mlebu apa metu, kudu nang omah wae. Kalau statementnya seperti itu harus ada kesadaran. Kesadarannya kayak apa? Wes saiki kayak gini aja lah. Kita bisa ngasih makan orang satu hari 2 atau 3 bungkus satu hari. Kalau yang lebih lagi mungkin Pak Junaid ini bisa ngasih 15 sampai 17 nasi bungkus. Satu hari. Rana wong tiap hari loh ya. Setiap hari. Rana wong kaliren, ndak ada wong kaliren itu. Salah satunya itu tinggal kesadarannya saiki domangan aku kerja dhewe. Tapi kalau rakus ya rakus dhewe seperti itu. Tapi ngakoni kesalahan ini tidak pada berani pemerintah. Ngakoni salah, aku salah, tidak berani. Salah mesti bener. Karena apa? Dirunding hukum tadi. Sing gawe hukum sapa? Ya sing pinter hukum. Jadi bukan masalah apa-apa sebenarnya. Saya salut, saya senang dan juga kebijakan seperti itu. Tapi nek wani, pemerintah ini nek wani, ya aja wedi-wedi. Nek wedi aja wani-wani. Wani terus neng buri wedi, ya terus piye? Nek wani ya wani. Tapi wani ngarep mburi. Jadi aja wani apa kalau orang Jawa wani mburi, wani apa kayak seperti itu. Tapi saya sangat acung jempol ya di antara gubernur dan wali kota sendiri, mungkin kurang sinkron. Orang untuk upacara, gini, kenapa orang untuk upacara? Di upacara kayak tadi geger kan, salah satunya itu kita kerja di apa ya? Dunia pendidikan ini dikat, boleh seperti itu. Tadi yang dikatakan Bu Dokter tadi menghentikan kalau kelebihan ketakutan yang berlebihan itu akan terjadi lebih lagi yang akan terjadi penyakit itu lebih lagi datangnya lebih cepat lagi. Tapi kita kebersamaan seperti ini bicaranya ya gitu. Bicaranya yang punya pabrik obat ngasih suplai obat atas nama pemerintahan. Ini ora kudu tuku obat apapun lah, obat batuk ya, jari meng batuk. Lucunya lagi sing disalahke kewan, lak ngelu meneh tuh. Sing disalahke kewan, saya ke Manado, Paniki, namanya Paniki itu kan ke Kelawar, Pekalong tiap hari ada es krim, ada apa? Ada penjualan ekstrim sih di situ. Jelas apapun lah. Tapi ternyata orang kena corona.
Gitu. Ini kok yang sing disalahke corona kok disalahke lowo gawene Gusti Allah. Iki disalahke meneh. Gitu. Itulah yang saya kurang paham gitu. Karena apa? Mbok aja nyalahke liya sih. Apa ya sebabnya? Dicari, nek pinter. Itu sing ngasih virus seperti itu, corona seperti ini berarti pinter, hebat. Iso nakluk ke negara perang-perang loh. Iya. Gitu loh. Terakhir Mbah Bejo, bagaimana harapan dari Mbah Bejo sendiri untuk Indonesia supaya virus ini bisa mereda dengan cepat seperti itu, Mbah? Ya, kalau saya dengan keyakinan saya orang Jawa dan saya punya statement sendiri. Orang itu mau percaya, mau enggak, tapi adat apapun. Dan itu pasti dimanapun ada adat. Di Sunda sana ada adat apa. Tapi kebersamaan. Ora sahnya wah wis sirik kuwi apa wis ora ana gunane, tidak ada perlunya itu. Wong kita menanggulangi. Bagaimana caranya? Ya dengan adat, dengan kebersamaan. Oh berarti ini seperti ini. Jadi kalau saya memang yakin di Jawa Tengah, apalagi di Jawa, kalau semuanya kebersamaan, hati, pikiran dari sisi pemerintahan karo rakyat, saya kira tidak merajalela seperti ini. Mesti enjoy saja seperti itu. Bagaimana Bu Dokter? Kalau saya akhir-akhir ini kebijakan yang diambil pemerintah itu sudah cukup bagus, walaupun memang agak terlambat, tetap ngeritik ya. Itu karena memang dorongan-dorongan masyarakat, tapi untuk akhir-akhir ini juga kebijakannya sudah cukup bagus. Kita berharap ke depan mungkin lebih bagus dan lebih ada garis tegas kebijakannya seperti ini. Dan untuk jangka waktu yang dekat mungkin edukasi pada masyarakat sehingga tidak takut berlebihan tetapi juga kehati-hatian. Itu mungkin saya rasa itu. Kalau dari Bapak Junaidi sendiri bagaimana Pak? Jadi bangsa kita itu sudah lama sebagai bangsa yang besar. Dan Amerika Serikat mengakui bahwa negara kita itu bukan negara berkembang, akan tapi sebagai negara maju. Ini menjadi momentum kita, dan salah satu filosofi bangsa kita yang tidak bisa kita kesampingkan sebagai modal negara kita, itu adalah filosofi dalam Pancasila, di mana Pancasila itu menyebutkan Indonesia sebagai negara kesatuan dan persatuan sebagai pondasi utamanya. Nah, dengan persatuan dan kesatuan tersebut, saya pikir semua masalah bisa selesai. Akan tetapi memang sebagaimana yang disampaikan, ada istilah garis komando, ada orkestra seperti itu. Yang memimpin juga harus tegas, yang masyarakat juga harus bahu-bahu untuk mendukungnya. Jika kemudian itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka bisa jadi virus corona ini menjadi salah satu virus yang ukurannya kecil, akan tetapi bisa mematikan suatu bangsa yang maju dan besar seperti Indonesia. Dan salah satu paling pentingnya adalah bagaimana kita menjaga bangsa ini dengan persatuan, gotong royong, dan nilai-nilai kemanusiaan itu harus diterapkan dengan baik. Saya pikir demikian. Kalau dari Ibu Ika sendiri selaku pengusaha P3MI dan pengurus Abjati, bagaimana Bu harapannya untuk Indonesia sendiri? Kalau harapan saya untuk Indonesia, otomatis ya kita ikuti semua anjuran-anjuran dari ahli kesehatan, kemudian apa yang dilakukan kebijakan oleh pemerintah yang sudah diambil, ya kita ikutin, dan terpenting adalah memelihara kesehatan diri, keluarga, serta tadi yang saya kritisi, mudah-mudahan pemerintah daerah, khususnya Jawa Tengah ini, bisa melakukan solusi apabila 14 hari tidak bisa keluar tadi, terkait para pencari nafkah. Itu dari saya, Mbak. Baik, menarik sekali dari pendapat 4 narasumber kita pada sore hari ini. Pada kesimpulannya yaitu harapan-harapan dari para narasumber dan masyarakat Indonesia sendiri supaya kebijakan-kebijakan pemerintah lebih bisa dievaluasi dan ditingkatkan lagi dalam menangani kasus virus corona di Indonesia itu sendiri. Dan kita sebagai warga negara Indonesia juga harus bisa menahan diri dan berpikir positif dan mensugesti diri kita sendiri bahwa kita itu sehat dan bisa menjaga semua dengan baik. Terima kasih, selamat sore.